tidak jumpa. Setelah Heskel dan Aryo, saya kembali lagi malam ini untuk melanjutkan Atlantis Code yang ke-82 ya. Izinkan saya untuk meng-add dulu ini Mas Agung. Wah, Mas Agus Bre udah join juga nih. Let's go, satu lagi. Halo. Malam, Pak. Halo, Mas Agung. Iya, dengar suara saya enggak? Saya kedengeran nggak, Mas? Kecil banget. Di tempat saya kecil banget. Maaf nih, saya masih di jalan, Pak. Masih di luar. Mas. Saya tata dulu. Kedengeran, Mas? Sekarang jelas. Tadi enggak Halo? begitu. Ya, sekarang Kecil sudah ya, jelas, Mas? Pak. Enggak. Halo, Mas Agung. Suara saya kecil ya? Kecil ya? Halo, suara saya kecil. Enggak, keras. Enggak sih, Pak. Suara saya, oke, saya copot ini malah enggak. Sekarang udah jelas, Pak. Jelas ya, Mas ya? Sekarang udah jelas. Ya, udah jelas. Oke. Saya undang dulu ya Heskel. Saya pakai earphone malah enggak ini, Mas Agung. Ya, Heskel Panji. Oke. Saya ini udah Itu lama. karena Pak Marus salah. Enggak Lama muncul nggak sih. buka Instagram jadi Iya. lupa semuanya, Mas. Iya. Halo. Halo, Eskal. Aduh, maaf ya berisik. Heskel, Ya, kedengaran Heskel? ayo Pak Suara Maris, saya? ayo. Sangat jelas, sangat jelas. Oke, sebentar. Saya Aku berisik coba nggak ya? caranya muter kamera gimana. Saya udah lupa ini, saking lamanya. Ada gambar tanda panah puter-puter. Oh, salah ini. Oh, tanda panah di sini. Halo. Halo. Mohon Halo. maaf rekan-rekan, saya lama menghilang karena harus menyelamatkan cash flow Atlantis ya. Ternyata luar biasa nih. Selama saya tinggal, ternyata Rabu Menyan lalu tuh sampai 120 slide ya Mas Agung ya. Iya. Sampai 120 slide. Nah, malam ini 104. Ini Mas Agung di mobil, Mas Agung. Iya betul, Pak. Masih di luar, saya masih jauh dari rumah. Makanya saya nggak apa-apa. Oke. Inilah bisa. Oke ya. Ini saya pakai earphone malah nggak kedengeran Mas tadi Mas. Ya oke, ini saya cabut ya. Nah. Di luar juga hujan ini. Berarti Di luar hujan deras, jadi mungkin rekan-rekan ada noise. Mohon maaf. Itu ada suara noise juga ya sekali di belakang guys. Iya, ada suara orang ya. Saya kayaknya nice. Lagi rame Iya. sama skripsi. Oke, ini ada 64 ya. Kita lanjutkan Mas Agung. Seri ke-82 ya. Kasih sang Puspo Tajem. Part 16-17. Namun saya harus ucapkan terima kasih ya. Bentar. Namanya rekan-rekan menyaner saja saya sudah lupa Mas Agung. Saking seringnya. Ini ada Heskel, Aryo, Mas Dani Argi, Mas Nogo, Mas Agung, siapa lagi ya? Mas Rahardian. Mas Rahardian, chat tagging. Oke. Mas, ini kan lagi rame topik ini ya. Gunung ya, gunung meletus ya. Makanya ini sebetulnya di serial ke-62 ya. Tanggal 21 Juli itu kita sudah bahas ternyata ya. Pergedeging para arga. Ini Jaya Anggada Malik. Ini ada 7 gunung Mas ya ini Mas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, padahal ini yang
eh, yang umum ya, yang anget baru 2 Mas ya. Berarti masih ada 5 lagi nih ya. Kalau melihat dari urutan ini kayaknya masih pemanasan sih Pak, belum mulai sampai ke situ sih. Oke. Ini di partisipan ada Mas Doni, Mas Agus Bre. Ini saya nggak bisa lihat, ini kecil banget. Sekarang IG Live tuh saya mau lihat rekan-rekan yang mau menyapa, nggak bisa ini. Terlalu kecil. Kalau saya malah nggak bisa di scroll Pak, jadi nggak bisa ngeliat sama sekali. Oh iya. Dulu. Oke. Mas Agung, ini ada beberapa ya. Ini Merapi, lelehan lava. Oke, kiriman dari beberapa rekan. Nah, ini saya menemukan gambar ini sangat indah sekali. Jadi ini beauty Semeru, tapi juga mematikan ini. Nah, kemudian ini ada kiriman Mas Alfada, Menyaners juga. Jadi ini lucu nih gambarnya. Ini kalau kita puter, ini kan seperti kayak gambar muka manusia ya. Nah, ini kalau kita puter, nah ini gunungnya seperti ini. Kalau diputer, nah ini kebalik ke bawah seperti topeng ya. Nah kalau begini, dan ini seperti ilustrasi Mas Dani Argi nih sama Mas Ivan. Ini kan kayak Petro nih. Nah, muka-mukanya muka-muka aneh nih. Mungkin jangan-jangan ini wayang juga ini Mas. Kalau kita lihat kan ini kan muka-mukanya aneh gitu. Ada suku Indian, ada gitu. Ini ada kayak Munyo ini yang sebelah sini nih ya, macam-macam. Oke. Mas, ini di belakang saya juga gunung nih Mas. Tapi ini gunungan. Nah ini rompal-rompal nih rekan-rekan Menyaners karena kan sudah meledak. Jadi nggak lurus. Waduh. Itu karena lampunya aja mati sebenarnya. Nah, saya mau mamerin ini Mas. Masih ingat nggak ini? Jadi biar busuk nih ya. Ini saya mulai malam ini seri 82. Biar Serum. Ke suara petir. Oke, rekan Menyaners, masih tentang ini ya, gunung ya. Ini ada kiriman juga, lukisan Raden Saleh ya rekan-rekan. Ini laku 36 miliar. Nah, ini juga mega mendung, jadi masih alam. Yang sebelumnya 31 miliar laku. Nah, oleh karena itu, siapakah pelukisnya Mas? Ya ini keturunannya ini kan kayak Raden Saleh nih Mas. Raden Saleh muda. Oke ya, kita mulai nanti ngobrolnya belakang ya, karena ini ada 104 slide plus 1 Heskel. Ini luar biasa nih. Ya. Bisa-bisa saya tinggal ini nggak takut kehilangan ini Mas, bahan Mas. Yang minggu depan malah 115 Pak. Oh gitu. Iya. Aku sudah siap. Ini memang ugal-ugalan ini. Oke, Heskel, skripsinya ditinggalin dulu ya. Kita ada 100, tepat 100 nih Menyaners, rekan-rekan semuanya. Kita mulai ya, Heskel, silakan ya. Oke, nomor 1, Tunjung dalam bahasa versi Atlantis Research Center bisa dimaknai sebagai kuncup atau bunga yang belum mekar. Jelas ya suara tuh ya? Suaranya putus-putus ya sekali. Oh, aku ulang ya. Tunjung dalam bahasa versi Atlantis Research Center bisa dimaknai sebagai kuncup atau bunga yang belum mekar. Suaranya ya udah, tapi lumayan denger kok. Ya udah, pokoknya itu nggak perlu dikomentarin karena banyak kan. Ya pasti udah jelas kok, Tunjung itu artinya kuncup. Lanjut aja. Ya. Sedangkan seta atau seto atau mada atau doro yang berarti putih. Sehingga Tunjung seto berarti kuncup kembang yang berwarna putih atau belum mekar. Ya. Seto ya, bukan ditambahin N loh. Jangan jadi setan loh ya. Jadi seto itu putih artinya, jadi jangan ditambahin N. Lanjut aja karena banyak. Biar cepat selesai. 3, Pudak berarti raja dan semune berarti artinya. Maka Tunjung seto kang semune pudak sinumpet berarti kuncup kembang berwarna putih
yang sebenarnya adalah calon raja yang masih disembunyikan oleh alam. Ya ini kan tahapannya kalau menurut kita loh ya, menurut dongeng kita gitu. Jadi dongeng loh ya, jadi jangan dipercaya. Itu kan ada 3 urutan. Tunjung Seto, Semune Budak, Sinumpet. Jadi ini pada proses ketika lahir sampai dengan di usia tertentu. Terus kemudian Tunjung Seto, Semune Budak, Kasungsang. Jadi ketika sudah ada tapi belum menyadari, sudah di umur tertentu tapi belum menyadari, sampai dengan nanti yang terakhir kan Tunjung Seto, Semune Budak, Sategal. Itu baru ketika pada saat sudah mulai muncul. Nah, tapi saat ini kan kita baru sampai ke Tunjung Seto, Semune Budak, Sinumpet dulu ya, karena ini masih cerita di awalan versi kita, gitu, dongeng loh ya, gitu. Lanjut. Oke. 4. Dikarenakan kuatnya alam menutupi keberadaannya, maka tidak akan ada yang bisa menyangka sejak kapan dan di mana Sang Tunjung Seto berada. Ya, karena yang nutupi sangat sangat besar dan sangat banyak ya, karena yang nutupi sangat banyak dan sangat besar. Sangat besar itu bukan berarti sosok makhluknya besar ya, tapi kekuatannya yang besar. Karena ada di yang nutupi kan Sang Yang Wening, jadi ya, jelas tidak akan gampang dilihat orang. Kerajaan yang segede Atlantis aja nggak bisa dilihat orang, yang segede Mojopahit yang di Jawa Barat aja nggak bisa dilihat orang kok. Apalagi cuma 1 orang gitu kan. 1 negara loh, 3 negara ditutupin. Ya, itu jelas-jelas itu kelihatan ada, tapi ya nggak ada yang bisa ngelihat. Apalagi cuma nutupin 1 orang, itu nggak, sangat tidak masalah gitu, yang penting. Lanjut. Oke. Di akhir zaman Wilwotikto, sebelum ditutupi oleh kekuatan yang tidak bisa didefinisikan oleh teknologi zaman sekarang, dinamakan sebagai zaman Kolo Wisoyo. Wiso itu artinya kan bisa. Kalau Wisoyo itu zaman ketika mulai terjadi pembolak-balikan sejarah dan sebagainya gitu. Pembolak-balikan cerita yang sebenarnya menjadi nggak sebenarnya, dan sesuatu yang sifatnya fitnah memfitnah gitu. Tapi ya ini kan bukan versi banyak orang, ini hanya versi cerita kita. Jadi terserah mau dianggap seperti apa. Lanjut. Oke. 6. Zaman Kolo Wisoyo diawali dengan kondisi saling mulai menjatuhkan, saling menjebak, dan pemfitnahan kerajaan, serta perebutan tahta secara tidak manusiawi. Ya, itu terjadi di zaman cerita kita ya, jadi di cerita yang kita ini. Dan itu sudah kita ungkapkan di sekian episode yang lalu ya. Saya lupa di episode yang keberapa, tapi sudah pernah kita ceritakan. Dan ya kita mengharap itu tidak terulang kembali di kedepannya nanti. Lanjut. Oke. 7. Atau lebih tepatnya, kejadian di awal zaman Kolo Wisoyo dinamakan tragedi Loro Blonyo. Maka, untuk mengenang tragedi tersebut, banyak diabadikan sebagai patung Loro Blonyo untuk menandakan akan kembalinya Sang Tunjung Seto. Karena harusnya kan dia jatahnya di waktu itu, tapi karena di waktu itu dia seperti itu, kondisinya sedang tidak menguntungkan, maka kemudian zaman itu pasti akan mengembalikan dia di garis waktu yang lain gitu kan, sehingga inilah nanti akan munculnya di situ, di zaman berikutnya yang seharusnya sudah nggak lama berdasarkan dongeng kita. Lanjut. Oke. Setelah zaman Kolo Wisoyo, dinamakan zaman Kolo Jonggo, di mana Jonggo berarti leher. Nama zaman itu dikenang untuk menandai selesainya penyatuan Sang Kartosuro oleh Sang Hyang Batari Maharade. Urutan zaman juga menunjukkan itu juga sih, makanya kan ada zaman Kolo Wisoyo, Kolo Jonggo, terus dan seterusnya nanti ya. Kalau aku ngomong duluan, ntar keduluan. Jadi yang jelas karena waktu itu pihak Atlantis gagal menyatukan, maka langsung diambil oleh Sang Hyang Maharani dan berhasil tuh. Maka dinamakan zaman Kolo Jonggo. Lanjut. Oke. Maka setelah penyatuan oleh Sang Hyang Batari Maharani,
tempat pertama kali para putra dari Sang Mahaprabu Batara Ikling menanti dan mendengar berita tersebut dinamakan desa Janggan. Ya, ya kebetulan itu namanya ada apa enggak saya nggak tahu ya. Ada nama Janggan atau Seragan, ada Saragan gitu kan. Ini tadinya kan beda raganya dari Sarago, jadi Seragan. Lanjut. Oh, menarik. 10. Setelah zaman Kalajengga, dimulailah pengembalian kekuatan Sang Kartosuro di kahyangannya Sang Hyang Batari Maharani. Proses itu dilakukan secara bertahap dan memakan waktu 1 zaman. Zaman itu dikatakan sebagai zaman Kolo Sakti. Ya, yang melakukan Sang Hyang Maharani ya, yang kembalikan satu persatu. Tapi dikembalikan tapi belum diizinkan untuk menggunakan karena ketika masih terlalu muda sangat bahaya sekali kalau bisa menggunakan semuanya itu, makanya dikembalikan tapi belum digunakan dan hanya kekuatan yang kecil saja yang hanya untuk jaga-jaga diri yang langsung bisa dimanfaatkan. Tapi itu nanti setelah lahir ya, ini kan masih jauh dari sebelum lahir, masih di zaman Kolo Sakti kan, di zaman Kolo Sakti. Nama kayangannya Sang Batari Maharani, mohon maaf tidak bisa kita share karena memang kita nggak dapat izin. Lanjut. Itu 500 tahun betul? Ada deh. Oh, ada. Oke. 11. Namun, Sang Hyang Batari Maharani tidak mengembalikan semua kekuatan itu kepada Sang Kartosuro. Sebagian kekuatan yang lain dititipkan kepada Maharatu dari ketiga kerajaan besar yang sedang menantinya. Agar nanti ketika sudah tiba saatnya, maka kebalikan dari tragedi Loro Blonyo bisa terjadi. Yang jelas, kalau semuanya dikembalikan pasti dengan kondisi yang lupa, pasti yang tidak ingat bahwa dulu bagaimana ceritanya gitu kan. Makanya sebagian harus terutama yang besar-besar harus dititipkan ke 3 kerajaan yang selama ini mengharapkan beliau datang. Makanya ya memang supaya ingat juga sih, yang penting supaya ingat itu kan, karena memang memori totalnya dihapus oleh Sang Hyang Wening Sabdo Dadi sehingga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, supaya ingatan yang tidak baik itu hilang gitu. Itu tinggal dari awal lagi, tapi nanti dibangkitkan pelan-pelan dan kira-kira di hal-hal yang kira-kira baik saja yang diingatkan gitu. Lanjut. Oke. 12. Nanti ya, Sang Kartosuro Adiningrat bisa memecah diri menjadi 3 sosok kembar dengan 3 kepribadian yang sama sekali tidak sama. Zaman selama Sang Hyang Batari Maharani melakukan proses tersebut dinamakan sebagai zaman Kolo Joyo. Jadi orang mungkin berpikir satu orang memang dilahirkan satu orang, tapi itu bukan satu orang, itu 3 orang. Jadi bisa berubah menjadi 3 orang. Dan 3 orang itu memang bentuk secara fisik identik, tapi secara sifat total nggak ada samanya sama sekali. Tapi ciri khas yang paling utama itu nggak sabar, karena memang tidak ada sih ajaran itu untuk di kita. Gitu. Jadi ciri utama itu ya sangat tidak sabar itu. Ya. Makanya sakti, karena tidak sabar. Oke, lanjut nih. 13. Ya. Di kahyangan Sang Hyang Batari Maharani, Sang Kartosuro Adiningrat mulai dipisahkan menjadi 3 orang. Namun, nantinya akan dilahirkan menjadi 1 orang. Tapi, pada umur tertentu akan bisa berubah menjadi 3 orang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pada saat itu. Ya. Jadi kan ketika dia bekerja, orang nggak ada yang ngerti kalau dia bisa bekerja minimal di 3 tempat secara waktu yang bersamaan. Ya, tinggal dicari orang yang bisa seperti itu kan. Jadi orang nggak bisa menduga itu. Pulangnya ke tempat yang sama, berangkatnya ke tempat yang berbeda, tapi itu di 3 tempat gitu. Bayangin aja kalau misalkan dia kerja di 3 perusahaan gitu, berarti dia pasti bisa kaya banget kan. THR 3 kali, Om. 3 kali THR-nya. Oke, 14. Sang Hyang Batari Maharani menghendaki bahwa Sang Tunjung Seto bisa berubah menjadi 3 pribadi dengan wajah yang sama, agar dikira oleh banyak orang sebagai sosok 1 orang saja. Hal itu agar terjadi penyatuan 3 kekuatan untuk mengubah zaman dari Kolo Bendu ke zaman Kolo Subo.
Cuman kadang-kadang mungkin akan bikin orang bingung ya, karena ketika tadi ketemu kan tadi kita udah ketemuan gitu, misalkan kayak ngomong gitu, tapi ternyata yang ketemunya sama yang lainnya gitu kan, sehingga sehingga yang ditanya juga nggak inget, tapi dia harus harus pura-pura mengakui iya gitu bahwa itu adalah dirinya, padahal sebenarnya bukan gitu. Jadi akan ada orang yang terkesan kayak pelupa gitu loh, padahal sebenarnya memang bukan lupa, emang karena memang bukan dia beneran gitu. Oke, aku bingung. 15. Selain itu, Sama. selain itu, agar Sang Tunjung Seto tidak menggunakan kekuatan di saat usia masih sangat dini, karena akan menjadi tidak terkendali. Maka, Sang Tunjung Seto hanya bisa berubah menjadi 3 orang setelah mencapai usia tertentu. Mungkin beberapa saat mungkin pernah ada ya, tapi mungkin nggak ngeh, mungkin tadi kala-kala mungkin pernah kelihatan di MK, atau kemudian padahal pada waktu itu lagi gambar, lagi ngajarin lagi ini bersama temannya lagi gambar tentang Area 36 dan sebagainya gitu. Padahal nemenin orang lain di MK. Bagaimana gitu. Ada kejadian itu pasti. Cuman nggak tahu nih siapa gitu loh, dan kapan, di mana, nggak ngerti. Lanjut aja. Oke, 16. Sehingga ketiga Maharatu juga harus menunggu sampai titik waktu yang ditentukan oleh Sang Hyang Bathari Maharani agar aturan pada tradisi tidak dilanggar. Ya, karena kan 3 ya dengan 3, jadi bukan 3 dengan 1 gitu. Maksudnya begitu. Semoga bingung ya. Aku paham ya gitu. Oke, 17. Maka salah satu cara mencari keberadaan Sang Tunjung Seto adalah dengan menemukan posisi 3 kerajaan besar itu terlebih dahulu. Karena ketiga kerajaan besar tersebutlah yang menyembunyikan dan melindungi Sang Tunjung Seto. Makanya kan dalam entah bagaimana yang namanya tanda pengaman itu biasanya bentuknya segitiga kan, dan segitiganya sama sisi gitu loh. Nah, kalau bisa menemukan titik tengah dari segitiga sama sisi, ya ketahuan orangnya di mana gitu. Lanjut. Oke, 18. Hal itu juga berarti Sang Tunjung Seto di usia tertentu akan sangat menyadari keberadaan ketiga kerajaan besar tersebut. Dan dalam memahaminya, bukan hanya sebatas teori atau analisa saja, tapi benar-benar mengerti dan paham cara mengunjungi ketiga kerajaan besar tadi. Yang pernah mengunjungi tidak cuma dia ya, ada beberapa orang di zaman dulu tuh yang mengunjungi, tapi tidak disebutkan lah. Dan biasanya memang mereka mengunjungi itu pasti juga membawa kendaraan sih, nggak cuma jalan kaki itu enggak. Jadi nggak mengarungi laut, naik mobil dan sebagainya, itu ada dan terjadi. Itu siapa ya monggo, tapi kan dulu pernah ada selain itu, dan itu cara-cara itu yang digunakan gitu loh. Jadi bukan cuma ngomong di sana ada, tapi pernah ke sana beneran gitu dan ngerti caranya ke sana. Jadi kalau ngerti caranya ke sana, berarti dia ngerti banget bahwa di sana kerajaannya cuma satu, dan ngerti banget bahwa aturan menuju ke sana dan bagaimana menuju ke sana, serta bagaimana mencari jalannya itu. Berarti bukan goib bagaimana lah. Membuka sesuatu yang ditutupin. Enggak lah, bukan goib. Bukan goib yang jelas. Oke, 19. Sebagai tanda karena telah menjalankan perintah dari Sang Hyang Bathari Maharani, maka ketiga Maharatu sering menggunakan mawar merah sebagai penghias untuk mempercantik diri. Kan sebagai tanda puspa tajam akan muncul itu kan. Karena tanda itulah yang menjadi awalan kan soalnya. Lanjut aja deh, nggak perlu dijelaskan. 20. Tanda kedekatan dengan Sang Hyang Bathari Maharani sejak saat itu dilambangkan dengan rangkaian mawar merah sebagai ungkapan terima kasih ataupun rasa sayang. Ya, nggak perlu dijelasin, lanjut aja. Oke. Hal ini juga digambarkan dalam patung Loro Blonyo, bahwa hanya ada satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi bukan satu laki-laki bersama 3 perempuan. Itu versi kita ya. Tapi orang lain nganggap apa ya terserah gitu. Lanjut. Oke. 22. Hal ini seharusnya menjadi penanda yang sangat jelas akan kembalinya Sang Tunjung Seto. Tanda tersebut bukan untuk menunjukkan dominasi gender tertentu,
Ya, karena pada waktu itu kan memang anu ya, apa namanya, equal kalau menurut bahasa kita ya. Kalau tapi nggak tahu kalau ada yang merasa bahwa gender tertentu lebih rendah itu ya saya nggak ngerti. Tapi kalau di kita kan nggak begitu. Yang ngerti saya loh. Lanjut. Oke. 23. Maka menjelang kembalinya Sang Tunjung Seto, peristiwa Sastro Wulan akan terjadi secara terus-menerus. Yang kelihatan itu sih emang bentuk bulan itu biasanya akan kelihatan terutama pada saat masih apa namanya sabit kayak hari ini tadi kan kelihatan double itu yang pertama itu ya. Terus peristiwa Sastro Wulan itu yang diberitahukan sama Prabu Brawijaya ke-8 itu kan selain itu masih ada lagi tapi mungkin dibacakan dulu kalau nggak ada baru saya ngomong. Seperti ini keduluan sama aku. Oke. 24. Dalam peristiwa Sastro Wulan, dijelaskan akan munculnya bulan purnama penuh berurutan 3 hari berturut-turut dan terjadi berkali-kali. Ya bukan berkali-kali, tapi memang terus-menerus setiap purnama 3 hari. Itu yang namanya peristiwa Sastro Wulan kan, yang dijelaskan sama Prabu Brawijaya. Lanjut. Oke. Peristiwa Sastro Wulan sebenarnya menggambarkan bahwa 3 purnama dilakukan oleh 1 wujud bulan saja. Jadi bukan oleh 3 wujud bulan. Jadi biar nggak bingung, ya supaya bukan supaya nggak bingung, supaya tambah bingung maksudnya. Jadi purnama ada 3, tapi bulannya 1 gitu kan. Jadi kelihatan 3, tapi 1 gitu maksudnya gitu. Kira-kira loh. Ya. Lanjut. Oke. 26. Diperjelas lagi dengan beberapa kejadian yang seolah tidak berhubungan, juga akan ikut menjadi pertanda kembalinya Sang Tritunggal. Waduh. Ya, makanya kan disadari apa tidak soal dianggap gak berhubungan atau dianggap menghubung-hubungkan ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas 3 in 1 itu memang beneran ada kan kenyataannya. Ya, lanjut. Pertanda dimulainya dari berbagai jenis produk 3 in 1 yang secara mendadak akan bermunculan di zaman tersebut. Itu termasuk dalam pernyataannya Prabu Brawijaya kan. Tapi ya bagi yang bisa menemukan Serat Sastro Wulan loh. Lanjut. 28. Bahkan aturan 3 in 1 disadari atau tidak sudah diberlakukan di Jakarta. Dan entah memiliki korelasi atau tidak, karena bersamaan dengan kondisi itu, Sang Tunjung Seto mulai bisa menjadi berwujud 3 orang yang bisa berada di 3 tempat yang berbeda secara bersamaan. Atau dalam waktu yang sama bisa di 3 lokasi berbeda, namun terlihat sebagai wujud 1 orang. Ya itu dianggap berhubungan apa tidak ya terserah ya. Tapi kalau kita sih orang itu kan menghubung-hubungkan kan ya. Itu kan menghubung-hubungkan, itu kita nganggap itu berhubungan. Tapi kalau tidak dianggap berhubungan ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita menganggap itu berhubungan, gitu. Lanjut deh. Oke. 29. Sastro Wulan di dalam Babat Menyan juga sudah jelas dinyatakan jika kelak di waktu itu akan ada matahari yang menyala di sepanjang jalan. Besok bakal ono srengenge kang melaku-melaku sak dalan-dalan. Ungkapan tersebut menyatakan bukan dalam bahasa Kawi atau Sang Sekerta, tapi malah memakai bahasa Jawa sekarang. Ya. Besok bakal ono srengenge kang melaku-melaku sak dalan-dalan gitu. Nah, kalau kita dulu sebelum ada peristiwa itu ngerti ya dipikir akan ada hujan meteor. Nah, tapi begitu sudah mengerti ternyata bukan loh. Bukan hujan meteor dan ternyata benar-benar ada. Dan sampai sekarang itu masih terjadi loh. Lanjut deh. Okay. Siapa tahu jadi belakangnya penjelasannya. Iya. 30. Mungkin banyak yang tidak paham akan pernyataan bahwa akan ada matahari yang berjalan-jalan siang hari di banyak jalan. Tapi jangka memang kadang susah dipahami dan baru akan dipahami setelah keadaannya muncul. Yang jelas kan memang ada peraturan bahwa kendaraan bermotor harus menyalakan lampu di siang hari gitu. Malam dan siang harus nyala gitu loh. Yang jelas lampu utama, lampu bulat ya, lampu bulat, bukan lampu yang kecil. Lampu kalau bahasa Jawa lampu totok itu, lampu yang paling gede itu. Lampu dim atau apa tuh? Bukan dim. Apa sih namanya itu? Kalau yang lampu besar itu? Lampu lah.
lampu motor. Ya, kalau zaman dulu kan enggak. Motor tuh enggak harus nyalain lampu malam kalau nyalain lampu kan biasanya sore sampai malam, pagi masih ketika kondisi gelap gitu kan. Ya. Kalau terang kan enggak. Tapi di zaman itu yang terjadi adalah tiba-tiba ada aturan itu gitu loh. Ketika ada pernyataan matahari akan jalan-jalan siang hari di sepanjang jalan tuh harus terwujud dan terwujud benar gitu kan. Cuman ya biasanya ngertinya telat sih, termasuk saya. Tapi begitu ada pengumumannya baru sadar gitu. Lanjut. Oke. 31. Sehingga aturan sepeda motor harus menyalakan lampu di siang hari sangat layak dicurigai sebagai pelaksanaan garis jongko yang menyatakan akan ada matahari yang pada saat siang hari berjalan-jalan di sepanjang jalan. Ya tadi sudah dijelaskan, jadi lanjut aja. Ya, oke. 32. Dan karena sudah menjadi jongkonya alam, maka hukuman juga akan diturunkan jika ada yang melanggar atau mencoba untuk tidak melaksanakannya. Ya jelas sih ya, karena namanya ini kan mau masuk ke cerita zaman kalau bendu kan, tapi paling tidak emang ya orang yang melanggar ya harus dihukum gitu kan. Kalau melanggar gak dihukum tuh namanya aneh dong. Yang melanggar ya dihukum tuh yang benar. Lanjut. Melanggar juga dihukum berarti nyogok. 33. Sehingga zaman itu akan dinamakan sebagai zaman kolo bendu, yang berarti zaman hukuman. Lanjut dulu aja. Oke. Biar cepat selesai. 34. Karena di zaman kolo bendu akan muncul ajaran aneh di mana seseorang kalau berbuat baiknya banyak dan melakukan kesalahannya sedikit akan dinyatakan salah tanpa melihat seberapa besar kebaikan yang telah diperbuat. Dan namanya kalau bendu ya. Namanya kalau bendu itu artinya bebendu itu kan artinya hukuman kan. Jadi walaupun baiknya banyak, salah sedikit dihukum. Gitu kan. Dan ada yang seperti itu apa enggak, itu enggak tahu sih. Dan diakui atau tidak, aku juga enggak tahu. Tapi yang jelas akan ada seperti peristiwa seperti itu namanya zaman kalau bendu. Katanya gitu. Lanjut. Oke. 35. Namanya juga zaman kolo bendu, maka yang ada adalah suatu hal yang sedikit-sedikit dianggap salah dan dianggap hilang kebaikannya. Atau menebar ketakutan dianggap sebagai cara terbaik untuk mengatur alam raya. Katanya begitu. Tapi itu kan peristiwa yang tertulis dalam serat jongko ya. Jadi zaman kolo bendu itu zaman di mana hukuman dianggap sebagai pengendali gitu kan. Jadi orang disadarkan dengan kalau kamu gini kamu dihukum gitu. Kalau kamu gini kamu dihukum gitu kan. Dan sistem hukumannya itu lebih berat ke salah, itu lebih prioritas daripada ke benar gitu kalau nggak salah. Jadi nimbangnya nggak balance. Tapi kalau salah itu salah dikit kok gini banget gitu. Walaupun benernya banyak tetap aja. Karena bener itu kan ke atas, kalau salah itu kan ke bawah. Jadi ke bawah itu pasti jomplang gitu kan. Ini kan kalau balon gas sama batu ditimbang kan tetap akan gini toh. Karena balon gasnya ke atas, batunya ke bawah gitu loh. Ya kalau bendu tuh seperti itu, makanya timbangan nggak mungkin seimbang gitu. Jadi walaupun bener baiknya banyak, itu kan banyak kan ke atas. Benernya salahnya dikit, tetap aja timbangnya gitu. Neraca kan begitu kalau. Oke, lanjut. Oke, 36. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, entah benar atau salah, maka banyak yang akan ikut-ikutan. Hanya karena takut kalau nantinya malah masuk ke tempat yang dianggap tidak abadi. Ya tapi itu ya nggak ngerti ya. Maksudnya apa? Ya semoga kalau ada yang ngerti mungkin bisa dibantuin di komen deh. Karena kita nggak ngerti ya. Aku juga nggak ngerti sih. Oke, 37. Sehingga sangat tepat dikatakan sebagai zaman kolo bendu atau zaman hukuman karena memang ada ajaran tentang hukuman. Iya, ada peristiwa seperti itu. Dan itu kalau bagi nenek moyang kita suatu hal yang aneh. Tapi nggak tahu kalau di zaman yang ini tuh di zaman yang di cerita kita itu katanya gitu loh. Dan itu katanya bagus. Dan itu katanya yang bagus itu begitu. Tapi kalau bagi aku kok malah bingung kalau kayak gitu bagus tuh bagusnya di mana gitu. Tapi ya nggak tahu kalau dianggap baik ya monggo aja sih. Lanjut.
Oke, 38. Zaman di mana hukum manusia akan dijadikan acuan sebagai kebenaran yang ada di zaman itu. Karena ukuran kebenaran alam sudah sangat bias. Ya, makanya harus ada perubahan. Karena sistem menimbang itu kan memang harus ngerti arahnya, kalau ke bawah semua gitu. Jangan satunya ke atas, satunya ke bawah. Memang tetawan jomplang walaupun seberat apapun, tapi kalau satunya mengarah ke atas ya tetap akan jomplang. Itu Aryo ya? Iya. Oh, Halo Aryo. Aryo. Mana yuk? Yuk, sini yuk. Mana kata dicariin? Oh, Pak. Halo yuk. Videonya. Oh, katanya halo. Oke. Oke, lanjut ya. Ini 39. Di mana Keniji ini? sama Di BSD atau di Serang? Di BSD rumahnya Aryo. Di BSD. Aryo di BSD. skripsiku soalnya, teman skripsiku. Kita Oh, di iya. Berantas sana dikit, Om. Berantas sana dikit, BSD. Deket Pak Marius dong. Iya, deket Enggak, ini Tomaris. saya bingung ada Tom Cruise sama Keniji ini. Oke, lanjut dulu ya. 39. Ya. Sehingga pada zaman itu juga banyak orang yang akan memperdebatkan kebenaran dan juga kesalahan. Ya ada ini tuh apa nih dicari sendiri deh, di Jongko tuh ada kok pernyataannya bahwa besok akan ada banyak orang yang rebut bener gitu loh, yang rebutan bener. Ya tapi itu tentang apa ya nggak ngerti. Saya itu ngerti cuma dongeng kan. Lanjut deh. Oke. 40. Bahkan pada zaman Kolobendu, orang hanya akan melihat apa yang bisa dipelajari dan cenderung mengabaikan apa yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Jadi, walaupun ada hal di luar nalar yang terlihat nyata, tapi tidak bisa dijelaskan secara logis, maka tetap dianggap tidak ada. Ya itu, tapi apa namanya, bukan hanya itu aja. Sesuatu penjelasan yang sebenarnya tidak masuk akal pun tetap harus diterima betul ketika banyak orang ngomong benar gitu loh. Contohnya sains, kan tidak semua di sains itu benar kan. Tapi kita harus menyatakan benar, kalau tidak bego gitu kan. Misalnya kayak matematik, kayak entah fisika, kayak entah apa gitu. Banyak loh yang bertentangan sebenarnya dengan teori itu dengan kenyataan. Tapi ya kalau menganggap itu salah, kenyataan bego gitu kan. Zaman Gitu. kalau bendu kayak zaman sekarang ya. Oke, 41. Di keadaan seperti itulah, ketiga kerajaan besar akan mulai mengingatkan kepada Sang Tunjung Seto atas semua janji masa lalu dan apa yang harus diperbuat. Dan itu bertahap ya, nggak langsung. Jadi mengingatkan itu pelan-pelan. Jadi butuh waktu cukup lama untuk mengingatkan, karena ya memang mengingatkan pada orang yang benar-benar nggak ingat gitu. Kecuali kalau mengingatkan orang yang ingat. Gitu, lanjut. Oke, 42. Tapi memang butuh waktu yang cukup untuk mengingatkan kembali. Kilurah Tunggul Jati Jaya Mungrogolah yang paling banyak mengingatkan akan apa yang terjadi di masa lalu. Bisa. Karena mungkin yang paling dekat ya, dan paling gampang. Dan beliau paling mengerti segala bahasa kan. Jadi dan bisa bicara dengan segala bahasa. Jadi beliau paling gampang untuk bicara. Cuman yang kadang-kadang yang diingatkan juga bingung, karena ngomongnya kan tidak selalu menggunakan bahasa yang dimengerti. Kadang-kadang pakai bahasanya beliau lagi pengen pakai bahasa apa gitu kan, masalahnya itu juga. Lanjut. Oke, 43. Jadi proses pengembalian ingatan tersebut hampir sama dengan proses membangunkan. Karena memang sudah ada janji agar dibangunkan di akhir bulan S. Dan S adalah nama bulan yang dikenal di peradaban tiga kerajaan besar. Kita hanya boleh memberitahukan inisialnya ya. Jadi memang ada perjanjian mengingatkan aku di akhir bulan itu gitu kan. Dan yang diingatkan bukan sana loh, yang diingatkan yang di sini. Jadi yang di peradaban kita, bukan yang di peradaban sana. Karena di sana ya tugasnya ngingetin kok. Mungkin saat ini kita sering berpikir terbalik ya. Mungkin kita yang mengingatkan sana, enggak. Sana yang ngingetin ke sini. Tapi di sininya itu yang di mana gitu kan, masalahnya itu kan. Di peradaban sini ya, yang diingatkan oleh sana gitu. Bingung kan? Sana sama sini terus ngomongnya.
Di akhir bulan es itu kayak lagu bahasa Inggris ada sih Om. Oke, 44. Dan memang kalau tidak bangun juga, sudah ada janji akan diingatkan atau dibangunkan dengan cara apapun. Karena waktu akan terus berjalan. Jadi sang Tunjung Seto memang harus segera dibangunkan. Iya. Memang harus segera dibangunkan, dan dibangunkan yang paling utama itu kan harus disadarkan bahwa dia punya kekuatan besar loh, bukan hanya bangun bahwa oh ya aku ngerti, itu bukan. Dia punya kekuatan besar yang bisa dipakai untuk mengendalikan alam, karena kalau enggak kasihan masyarakat kalau dibiarin terus. Lanjut. Oke. Bangunnya dikendaki bukan hanya bangun sampai pada terbukanya dua mata, tapi sampai mata satu yang tersembunyi juga harus bisa dibangunkan. Ya, sehingga melihat apa-apa tidak astral lagi gitu loh kalau mata satu dibangunkan. Karena kan seperti yang sudah dijelaskan di minggu lalu kan, bahwa makhluk yang rendah saja, seperti misalkan kayak kuntilanak aja, itu kalau menampakkan diri ke orang sampai orang yang ditunjukin kabur, itu kan berarti kan dia ngelihatnya bukan astral, yang lihatnya kan nyata. Dan leluhur yang lebih tinggi pasti bisa dong untuk menunjukkan secara nyata. Jadi melihat apapun dia tidak astral lagi, karena memang mata satunya kebuka. Lanjut. Oke. 46, maka alam pun memberikan dukungan dalam bentuk kembalinya ingatan Sang Kartosuro dengan menunjukkan bulan yang berwarna merah agar mengingat kembali kejadian yang telah memerahkan negaranya di masa lalu. Itu lanjut aja, nggak perlu dibahas. Oke. Bahkan air berwarna merah juga akan ikut menuntun agar Sang Tunjung Seto mengingat kembali apa yang terjadi di masa lalu. Itu di mana ya? Air merah-merah. Ya memang ada sih. Cuman nggak perlu dibahas, dilanjut aja. Oke. 48. Juga perintah untuk mengingatkan keberadaan buah pengetahuan diberikan kepada salah satu kepala negara untuk membangun sebuah taman buah. Karena di taman buah itu nantinya akan dijelaskan di mana keberadaan buah pengetahuan Sang Mahajoyo. Ya, makanya ada taman buah yang cukup besar yang dibangun oleh salah satu mantan kepala negara kita, karena memang harus diingatkan dengan salah satunya itu yang harus diingatkan. Lanjut deh, nggak perlu dibahas terlalu detail ini. 49. Sebelum semua hal yang berkaitan dengan ingatan Sang Tunjung Seto kembali secara penuh, maka dinamakanlah Pudak Sinumpet, karena memang belum siap menghadapi kerasnya zaman. Karena masih pada usia yang muda sekali ya di waktu itu ya. Tapi ini sekarang posisinya apakah masih Pudak Sinumpet atau sudah Pudak Kasungsang atau sudah Pudak Sategal, itu ya nanti urutan di episode-episode berikutnya ya. Lanjut. Oke. 50. Namun semua proses alam akan sangat mendukung sehingga mayoritas ingatan akan kembali. Meskipun tidak semuanya, namun hal-hal yang penting akan kembali diingat. Ya semuanya butuh waktu kan, dan karena memori nggak mungkin langsung ya seperti gelas kalau langsung dibiuk ya malah tumpah gitu ya, harus digerojok pelan-pelan sampai benar-benar terisi lagi gitu. Tapi memang tidak semuanya dikembalikan, karena kalau semua dikembalikan nanti malah tidak baik kejadiannya, maka harus yang baik saja yang dikembalikan. Lanjut. 51. Proses pengembalian ingatan dan keadaan di mana tertanda dalam sastra Wulan ini yang lalu dikatakan sebagai Tunjung Seto Semune Pudak Sinumpet. Ya, itu masih proses pengembalian ingatan kan. Jadi ya masih sinumpet, karena kalau muncul pada posisi nggak inget kan nggak lucu juga sih. Ya. Seorang nggak inget juga muncul. Iya sih, aneh juga. Oke, 52. Sang Hyang Bathara Indra ikut mengawasi dengan keadaan dengan sangat detail, mengingat keberadaan keraton Amertapura yang dulu dibuatnya, agar tidak bisa dirusak oleh peradaban yang dianggap tidak sejalan. Ya, Eskel kan yang memfoto Amertapura pakai kamera Xiaomi lagi kan. Eskel sama Aryo kan yang memfoto. Luar biasa, indahnya. Oke. 53. Agar sesuai dengan kemauannya, maka Sang Hyang Bathara Indra mengutus putra sulungnya, Sang Hyang Brojomusti. Sang Hyang Brojomusti turun dan manunggal bersama kumoronya Sang Susuhunan Amangkurat Agung.
eh, Kumoro itu roh ya, karena jadi yang Amangkurat itu kalau memperkenalkan itu biasanya pakai nama Puger, jadi biasanya Ingsun Puger, biasanya bicaranya begitu. Nah, soal banyak orang yang nggak suka sama beliau itu terserah, tapi kalau bagi kita itu leluhur yang penting gitu ya. Lanjut. Oke. Dan setiap langkah yang dilakukan akan diarahkan agar sesuai dengan petunjuk dari Sang Mahaprabu Sri Aji Joyoboyo. Ya, karena kan beliau yang punya jongko, jadi semua arahan harus sesuai dengan yang sudah digariskan sama Sri Aji Joyoboyo, karena Sri Aji Joyoboyo sendiri kan bukan mengerang cerita ya, tapi karena memang berdasarkan apa yang diberitahukan oleh Bathara Panyarian. Dan sebagai tanda urutan zamannya sudah diberikan dari kayangan. Jadi beliau pasti akan melakukan sesuai dengan urutan waktu yang benar. Sehingga memang beliau juga harus ikut turun langsung mengawasi semua kejadian itu. Lanjut. Oke. 55. Karena sudah tertulis di dalam serat jongko bahwa besok akan ada besi berbentuk tabung yang akan merusak alam raya. Tapi bukan tabung gas ya. makanya yang Puger kan senengnya cerutu Adipati. Cerutu Adipatinya half corona lagi kan. Waduh. Ya enggak? Ya, benar. Adipati. Cerutu Adipati. Ingat ada yang menyala di ujung sananya gitu ya. Adipati. Cerutu Adipati. Jadi akan ada satu kadipaten di sebelah sana yang nanti akan membuat masalah gitu kan. Ini sudah diingatkan dengan itu. Lanjut. Waduh, itu jelas banget kodenya Om ya. Oke, 56. Ketika keadaan sudah sangat dekat, maka Sang Hyang Bathara Brahma sendiri yang turun dan meminta agar Susuhunan Amangkurat Agung mengamankan tabung tersebut. Karena ada sesuatu yang berbentuk tabung yang ujungnya sana tuh ujung sebelah luarnya itu menyala. Salah satu ujungnya menyala gitu loh, yang akan membahayakan alam raya gitu kan. Maka Sang Hyang Bathara Brahma dari jauh sudah memberikan peringatan. Gitu, lanjut. Oke, 57. Karena kondisi sudah sangat darurat, maka Sang Hyang Bathara Ikling Triwikromo menjadi Sang Hyang Bathara Ismoyo dan memperkuat Susuhunan Amangkurat Agung agar mengambil kekuatan dari sang besi tersebut. Ya, jadi supaya si cerutu ini nanti kalau digunakan supaya tidak berfungsi gitu kan. Nah, ngomongin cerutu ya, karena nggak ngerti itu bentuknya apa gitu. Tapi yang jelas ujungnya bisa menyala seperti api gitu kan. Penggambaran bentuknya kayak cerutu gitu. Kalau yang Puger bicara seperti itu. Ini bukan. Bukan, itu kan bukan cerutu, itu rokok, Pak. Rokok. Oh. Cerutu. Yang besar-besar. Oh iya, benar-benar rokok. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, 58. Sehingga semua kekuatan dalam besi tersebut berhasil diambil oleh Susuhunan Amangkurat Agung. Nantinya, benda tersebut tidak akan menimbulkan bahaya seperti yang sudah diperkirakan para pakar di zaman Kaula Bendu ini. Ya kan. Jadi kalau besok cerutu itu dilempar ke sana ke sini oleh salah satu kadipaten, karena adipati yang punya ya, salah satu kadipaten yang ngakunya sekarang jadi ngakuin sana sini gitu, saking serakai gitu, sana sini diambil gitu sama dia. Nah, itu nanti cerutunya nggak akan bisa berfungsi gitu. Cerutunya nggak berfungsi. Cerutu tuh panjang, bentuknya bulat dan bawahnya ada apinya gitu kan. Iya. Gitu. Lanjut. Aduh, jelas banget. 59. Kekuatannya diambil oleh Susuhunan Amangkurat Agung adalah jauh hari sebelum kondisi berbahaya terjadi. Karena terdapat sebagian dari zat salah yang dikeluarkan oleh Sang Hyang Jagat Pratingkah pada akhir zaman Kalabrowo. Kejadian ini tersebutkan dalam serat Mandologiri. Jadi ada komo salah yang turun waktu itu. Nah, kemudian sama Brari Durga kan ditimbun, disembunyikan. Dan ini sudah mulai ditemukan orang. Dan ini bisa membahayakan alam raya. Maka kekuatan itu harus diambil. Dan yang sanggup adalah Susuhunan Amangkurat I. Menurut saya loh. Makanya lihat aja nanti apakah itu berfungsi apa enggak cerutu-cerutu yang ada itu. Lanjut. Oke. 60. Karena beberapa zat salah ini dulu sempat dibakar oleh Sang Hyang Bathara Brahma. Tapi
sebagian yang lain belum sempat dibakar karena disembunyikan oleh Sang Hyang Batari Durga. Keduluan ya saya ngomongnya ya. Jadi lanjut aja deh. Oke, 61. Sebagian besar zat salah ditimbun cukup dalam sehingga tidak mudah dicari keberadaannya karena ditutupi oleh Sang Hyang Batari Durga. Selain ditimbul sangat dalam, itu juga dibikin kecil komposisinya dan dibikin susah untuk diekstraknya gitu maksudnya ya. Itulah keahlian dari Sang Hyang Batari Durga dengan maksud supaya hanya pihak tertentu nanti yang bisa menemukan itu dan ngerti cara menggunakannya. Makanya ini berbahaya. Makanya itu harus diamankan dulu. Lanjut. Oke. 62. Namun keadaan zat salah tersebut sebagian ditemukan oleh manusia dan dijadikan alat pembunuh yang bisa membahayakan keberlangsungan alam raya. Karena bisa bikin jamur tipo itu. Bikin jamur tipo, jamur. Gitu kan. Oke. Lanjut. 63. Sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sang Hyang Wening, agar nantinya benda paling berbahaya tersebut bisa digunakan untuk hal yang lain. Ya, jadi kan lebih baik kalau jadi kalau cerutunya jatuh dibikin panci lebih ada manfaatnya kali ya. Jadi kalau ada kayak pesawat misalnya F-35 gitu, daripada untuk perang kan lebih baik kalau dibikin wajan atau dibikin panci yang lebih ada gunanya gitu. Kalau menurut Batunggul begitu ya. Itu benda itu bagus, bisa mabur, itu bagus. Ini lebih HP tidak kayak wajan gitu. Dia bicaranya ke saya gitu. Oke, lanjut. Oke. 64. Sehingga nanti akan terjadi yang sesuai dengan sabda dari Sang Mahaprabu Sri Aji Jayaboyo. Gandrung-gandrung ing lulurung andulu gelung, keris parung tanpa karyo, edolen tukokno ulek-ulek campur bawur. Maaf bahasa Jawaku. Ya, itu pernyataan yang Sri Aji Jayaboyo. Maksudnya ya daripada dipakai untuk bikin senjata yang bisa dipakai untuk bunuh orang, maka lebih baik dijadikan ulek-ulek aja, terus dijadikan dijual aja, dijadikan ulek-ulek, dijadikan panci, wajan atau apa gitu. Itu kan kayaknya daripada jadi cerutu kayak gitu untuk membahayakan orang, kan lebih baik jadi kayak panci, lebih baik kalau ada gunanya gitu. Mirip ini Mas. Apa Pak? Ini apa itu? Gambarnya mirip ini, ulek-ulek. Tapi itu ada loh Pak, di Serat Joko ada beneran loh. Jadi bukan, saya nggak ngarang loh itu. Nggak ngarang, tapi dianggap dongeng yang monggo gitu kan. Oke, lanjut. 65. Dalam bahasa yang lebih jelas dikatakan, semua senjata berbahaya akan menjadi tidak berfungsi dan hanya bisa berfungsi kalau dijadikan alat masak. Iya. Jadi apa namanya? Ini bisa dijadikan untuk ya. Kan seharusnya kejadiannya sudah nggak begitu lama, jadi tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi nanti. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang besar, ketika sudah mencapai pada cerutu yang dilempar-lempar, lah itu nanti lihat apakah cerutu tadi akan membahayakan atau tidak berfungsi sama sekali. Perhatikan ya. Oke. 66. Maka sesuai dawuh dari Sang Hyang Wening, pada saat bersamaan munculnya sang mata satu, seharusnya peralatan seperti ini sebaiknya dibuat menjadi wajan atau panci saja. Itu pernyataannya Tunggul Jati juga begitu sih. Waktu lagi nonton itu F35 di YouTube, tiba-tiba komentar beliau begitu. Apik banget ya jadi kayak wajan gitu. Mbah Tunggul nonton YouTube juga ya? Teknologinya. Iya. Oh, keren. Oke, lanjut ya Om. 67. Dan mulai saat itu, Susuhunan Lamangkurat Agung menjalankan tugas untuk menetralkan semua yang berpotensi menimbulkan bahaya besar bagi kelangsungan kehidupan. Jadi kan yang namanya ramuan kimia itu meleset sedikit bisa berakibat fatal ya. Berakibat fatal itu maksudnya bisa menjadi benda berbahaya atau tiba-tiba tidak berbahaya sama sekali. Contohnya kan seperti kalau air itu kan bisa mematikan api,
Tapi kan air itu terdiri dari oksigen sama hidrogen. Hidrogen itu gampang terbakar, oksigen juga gampang terbakar. Tapi kalau nyampurnya dicampur berubah menjadi air kan jadi malah mematikan api kan. Itu yang dilakukan sama yang Amangkurat. Sehingga beliau yang akan membuat seolah-olah mereka berhasil, sebenarnya enggak. Gitu. Tapi percobaan mereka berhasil, tapi begitu digunakan enggak, karena yang digunakan itu nanti sudah dirubah posisinya oleh beliau. Oke. Sehingga nantinya Sang Kartosuro bisa maju sendiri tanpa perlu bala bantuan atau maju ijen tanpa wadyabala. Karena sana semua hal yang sifatnya membahayakan sudah diamankan dulu kan. Jadi ya tinggal melaksanakan tugas berikutnya aja kan beliau. Lanjut. Ya. 69 dan bisa menang tanpa ngasorake. Karena tanpa harus melawan pun setiap senjata lawan tidak akan berfungsi sama sekali. Ya. Berfungsi kalau bukan kalau ke dia ya terutama. Kalau ke dia tidak berfungsi, tapi kalau ke orang lain mungkin masih berfungsi. Tapi seberapa besar fungsinya nggak tahu. Lanjut. Oke. 70 juga sakti tanpa nganggo aji-aji. Karena semua yang membahayakan sudah dinetralkan oleh susuhunan Amangkurat Agung. Jadi sebenarnya yang bekerja beliau ya, bukan Kartosuro ya. Kartosuro tinggal menjalankan, cuman jadi apa itu namanya ya? Terima jadi. Ya, terima jadi. Ya lanjut. Oke. 71. Semua bahaya di depan sudah diperhitungkan dengan cermat oleh Sang Hyang Bathara Wisnu. Sehingga apapun yang dilakukan oleh susunan Amangkurat Agung benar-benar tidak akan ada yang meleset. Karena wujud beliau yang kumoro sehingga kan tidak gampang dilihat kan, dan bisa menyusup kemanapun dan bisa netral dan bisa mengganti apapun di manapun, di negara manapun, di tempat serapat apapun masih bisa beliau tembus gitu kan. Dan yang namanya kumoro bisa megang, salah kalau dikatakan nggak bisa megang itu. Makanya jangan kaget kalau kadang-kadang orang melihat ada kursi bisa bergerak sendiri dan sebagainya, itu yang dari kalangan bawah aja bisa bikin begitu, apalagi dari kumoro tanah luhur kan. Sangat mudah. Lanjut. Oke. 72. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Sang Tunjung Seto tidak akan bisa ditiru. Karena semua sudah dikerjakan oleh susunan Amangkurat Agung dan disandikan. Semua sandi hanya akan berfungsi jika dilaksanakan oleh Sang Tunjung Seto. Namanya sandi ya. Sandi itu kan memang hanya berfungsi jika diucapkan secara benar atau dikerjakan secara benar dan oleh yang benar gitu kan. Karena masalahnya tetap ada mengapa sih sandi itu berjalan apa tidak. Jadi ketika sandi dipegang orang lain ya tetap nggak akan ada gunanya. Karena si Tunjung Seto kan hanya menunjukkan sandi, terus kemudian masih ada yang memverifikasi di luar itu kan. Ketika yang memverifikasi kan nggak bisa ditipu. Jadi mau nyolong seproyek nggak akan bisa. Ya, kalau nggak percaya silahkan dicoba, itu aja kan. Lanjut. Oke. 73 menjadi tugas dari komoronya susuhunan Amangkurat Agung pada persiapan di akhir zaman Kolo Bendu sampai pada masuknya zaman Kolo Subo. Lanjut, nggak perlu dijelasin. Oke. Selama proses persiapan untuk pengamanan tersebut, maka diminta agar Sang Mahaprabu Bathara Ikling menyembunyikan Sang Tunjung Seto. 74 ya ini. Sekaligus melatih agar bisa tatak, tangguh, tanggon, terengginas, dan bisa tutup. Harusnya kan tatak, tangguh, tanggon, terengginas, tutup. Tatak itu berarti berani ngadepin. Jadi tegar gitu loh tatak. Kalau tangguh itu kokoh ya, berarti dia kena hantaman tetap aja bisa berdiri gitu kan. Kalau tangguh. Bisa dengan tegar itu sanggup menghadapi. Karena kadang-kadang kan orang itu mungkin bukan menghadapi suatu pukulan, tapi melihat sesuatu aja belum tentu sanggup kan. Misalkan ada kecelakaan gitu, ada orang yang mungkin nggak berani tau lihat kayak gitu. Itu namanya nggak tatak gitu loh. Kalau tangguh itu berarti menghadap sudah sampai pada pukulan. Tatak, tangguh, tanggon itu berarti setiap tindakannya pada tempat yang benar. Jadi dia melakukan apa-apa pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat gitu, tanggon. Terengginas artinya gerakannya cepat. Jadi
responnya Sikap. cepat. Bukan low respon, tapi fast respon gitu loh. Sikap. Tutuk tadi sampai tujuan. Jadi tutuk tadi bisa sampai tujuan, jadi bisa sampai selesai. Jadi bukan ngambang, jadi bisa mempertanggungjawabkan semuanya, bukan membuat tanggung semuanya gitu loh. Jadi sangat tanggung jawab, tapi bukan tanggung menjawab ya. Lanjut. Oke, 75. Dalam masa yang dipersiapkan oleh Susuhunan Amangkurat Agung, maka Sang Tunjung Seto harus belum menyadari siapa dirinya yang sebenarnya dan masih menjadi rakyat biasa. Ya karena kalau waktu itu sudah ini kemaki dia kementus bahasa Jawanya gitu ya. Jadi biar nggak terlalu ini disembunyikan dulu dan dibikin supaya tidak sadar dan supaya ngerti dari bawah ke atas itu nanti bagaimana gitu kan. Karena kalau langsung mendadak di atas dia nggak akan merasakan jadi rakyat biasa. Gitu, lanjut. Oke. Maka akan ada cerita satrio yang kesampar kesandung, seolah-olah hidupnya susah, namun itu hanya untuk menutupi agar tidak ada yang curiga. Ya kesampar kesandung itu seolah-olah kayak diusir-usir atau ditendang-tendang atau seperti gagal-gagal terus apa yang dia kerjakan gitu kan, kesampar kesandung. Tapi ya itu hanya merupakan satu ciri-ciri. Justru kalau menemukan orang seperti itu yang mungkin harus dicari gitu. Itu bukan dari kalangan yang sukses banget ya mestinya. Lanjut. Oke. 77. Agar tidak minderan, maka Sang Tunjung Seto juga dikondisikan sugih tapi tanpa bondo atau kaya tanpa harta. Ya, karena kalau ketika dia stres yang minimal dari salah satu dari 3 negara itu akan bantu dukung dalam bentuk finansial seberapapun dia sanggup karena memang ya bagi 3 negara itu nilai mata uang mereka lebih besar daripada di sini kan. Jadi segampang itu gitu loh kalau mau kaya sebenarnya. Lanjut. 78. Karena walaupun terlihat berkecukupan, tapi itu semua hanya dipinjami oleh Tri Gilang Kencana yang mengawasinya dengan ketat. Jadi semua yang dimiliki itu sebenarnya milik dari Tri Gilang Kencana. Kecepatan ya saya ngomongnya ya. Lanjut aja, berarti sudah dijelasin tadi. Iya. Oke, 79. Maka kadang juga dijuluki Jalmo Tan Keno Ing Ngino atau manusia yang tidak bisa dihina. Karena kalau dihina, maka yang bertindak adalah semua yang mengikutinya. Gak bisa dihina, karena kalau dia dihina seperti apapun pasti akan kembali balik semuanya. Jadi malah yang menghina itu akan kena masalah. Jadi itu salah satu ciri-ciri yang paling kuat ya. Jadi kalau diremehkan orang yang remehkan itu akan pada posisi pernyataannya sendiri pada nantinya gitu. Jadi akan kebalik banget dari apa yang dia katakan. Jadi makin dihina orang dia makin bahagia karena makin kaya, makin makmur, makin sukses gitu loh. Aneh pokoknya. Lanjut. Oke, 80. Karena terbiasa bertemu dengan semua makhluk, maka tidak ada tempat yang dianggap angker oleh Sang Tunjung Seto. Maka dikatakan padunungane ono padunungan kang wingit kang luwih-luwih lungit. Susah juga. Karena bagi Sang Tunjung Seto tidak ada makhluk yang dianggap menakutkan. Ya karena dia ngerti semua makhluk kan, jadi akhirnya kan semuanya dianggap lucu sama dia. Jadi untuk orang mungkin dianggap kuntilanak itu menakutkan, tapi bagi dia itu dianggap dagelan gitu kan. Maka dia tinggal di tempat yang dianggap orang mungkin nganggapnya angker dan lewat angker, tapi sebenarnya tidak angker kalau untuk dia gitu. Maka kadang-kadang ada orang bingung aja kok tempatmu kayak spooky gitu kan. Kalau dia merasa itu enggak sih, orang lain aja yang ketakutan gitu. Lanjut. Oke, semua itu karena memang tugasnya Sang Tunjung Seto untuk membuka semua kejadian yang menurut garis kahyangan dianggap tidak benar. Kalau dalam serat selebaran Raja Kuning kan dikatakan bahwa bakal buka piolo kang ora bener gitu ya. Gitu aja deh, lanjut aja. Biar cepat selesai. 82, Sang Tunjung Seto juga sangat mampu untuk mengungkap masa lalu. Bahkan masa lalu yang disembunyikan oleh orang-orang di zaman sebelumnya. Semua akan menjadi jelas dan terang apa yang ada di masa lalu. Ya kita tunggu aja nanti ada yang seperti itu apa enggak gitu. Lanjut.
Selain itu, Sang Tunjung Seto juga bisa mengembalikan semua yang sudah dibuat samar dan dikembalikan menjadi terang benderang, sehingga semua yang salah akan terlihat jelas dan yang benar juga akan terlihat menjadi lebih sangat jelas. Jadi membalik kondisi di zaman Kalawisoyo ya. Kalau di Kalawisoyo kan dibalik keadaan supaya tidak terlihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Maka dia akan membalik menunjukkan kembali bahwa yang benar ini loh sebenarnya ceritanya nggak gitu loh gitu, dan itu nanti pasti akan lebih jelas daripada yang diungkapkan di Atlantis series gitu kan. Lanjut. Oke, 84. Sehingga dari semua kriteria tempat tinggal, hanya di tanah Grejitawati yang tepat untuk menjadi tempat tinggalnya. Karena tempat tersebut bisa membantu Trigilang Kencana agar mempermudah mengembalikan ingatan masa lalunya. Grejitawati ya. Jadi Grejito. kalau bisa menemukan nama wilayah Grejitawati yang sekarang sudah berubah nama, ya disitulah posisinya seharusnya. Lanjut. Oke, 85. Dan akan terlihat seolah seperti ngelindung mering poro kawulo atau seperti hanya menumpangi pada orang lain. Ya pada saat masih sinumpet ya, jadi karena namanya ngumpet juga, makanya ngumpet sana ngumpet sini gitu kan, jadi nebeng sana nebeng sini gitu. Lanjut. Oke, 86. Dan tempat tinggalnya digambarkan sebagai Kadya Pagupon Tundo Tigo, karena ada yang sering dilakukan secara rahasia di atas rumahnya. Ya kayak watu gantung gitu. Kayak ada batu gantung atau batu gintung atau apa ya kalau orang kita ngomongnya itu ya. Tapi yang jelas kayak bangunan lebih dari satu lantai gitu. Lanjut. Oke. Sangat jelas digambarkan dalam beberapa serat kuno bahwa di rumahnya ada batu yang menggantung atau selo gantung. Itu bagus banget ya tangganya. Harus direnovasi gitu tuh, yang bagus itu. Lanjut. Oke. 88. Dan tugas utamanya adalah mengumpulkan ranting dan daun serta jadi penggembala, tapi bukan domba, kambing atau sapi yang digembalakan. Itu nggak perlu dijelaskan deh, tapi itu memang sudah ada pernyataan seperti itu kan. Jadi semoga pasti yang lain pasti sudah pada tahu sendiri sih artinya apa. Jadi tidak perlu saya jelasin. Lanjut. Oke. 89. Yang dikembalikannya adalah Joyo Kawijayan, peninggalan leluhur yang selama ini ditelantarkan karena perubahan zaman, sehingga mereka dianggap tidak ada. Oleh Sang Mahaprabu Batara Ikling sering dikenalkan dengan Isan-Isaning Jagat, supaya bisa dan mampu mengendalikan semuanya. Karena isen-isen jagat itu bukan hanya sesuatu yang kelihatan, jadi juga yang tidak kelihatan, dan Joyo Kawijayan termasuk sesuatu yang tidak kelihatan, dan itu akan diperkenalkan satu-satu supaya bisa mengendalikan itu. Karena kalau dibiarkan ngantem sana sini ya kasihan banyak orang kan, harus dikendalikan. Ayo, lanjut. Oke, 90. Sehingga semua pusaka yang ada bisa digunakan oleh Sang Tunjung Seto, meskipun memang saat ini tidak dipegangnya. Itu karena Sang Tunjung Seto mempunyai aji pameling, sehingga dimanapun pusaka berada bisa digunakan. Hal ini dilakukan oleh Sang Mahaprabu Batara Ikling agar tidak terjadi rebutan dengan yang merasa mampu memegang. Ya, jadi yang memegang hanya bisa memegang wujud fisiknya, tapi tidak bisa menggunakan. Karena yang punya pameling siapa gitu kan, itu yang jadi masalah. Jadi yo rumongso ngerti, rumongso bisa, tetap nggak ngerti. Karena yang ngerti cuma itu, dan nggak akan bisa dipakai. Kalau orang yang nggak ngerti nggak akan bisa pakai. Lanjut. Oke. 91. Maka dalam serat Raja Kuning sampai disebutkan Kadya endok ing apit selo, gampang pecahe, tapi rinekso dening yang suksmo, yang artinya bagikan telur di antara bebatuan yang rawan pecah, tapi ada dalam lindungan Hyang Suksmo. Ya, jadi nggak, walaupun rapuh tapi tidak rapuh, karena yang melindungi kan sesuatu yang sangat-sangat tinggi kan. Mungkin bagi orang itu tidak tinggi gitu, tapi kenyataannya ya tinggi. Kalau bagi saya, bagi kita gitu. Lanjut. Oke. 92. Dikit lagi nih. Para zamannya akan dikenal sebagai orang yang tidak punya pamrih. Padahal di masa itu banyak orang serba menomor satukan pamrih.
Ya, kalau dia kan ini ya beda versi ya. Kalau yang lain kan sepi ing gawe rame ing pamrih. Ya, dia kan sepi ing pamrih rame ing gawe gitu kan. Jadi ya artinya pasti udah tahu sendirilah. Lanjut aja. Oke, 93. Di masa itu juga banyak orang yang akan merasa sebagai sang Tunjung Seto, bahkan sampai memiliki banyak pengikut. Padahal, sang Tunjung Seto justru tidak diketahui ada di mana. Ya, itu hak masing-masing orang kan merasa sebagai apa dan menganggap dirinya apa itu terserah itu kan. Orang nggak minder kan boleh ya, orang pede itu boleh kan, nggak minder itu bagus gitu. Tapi kepedean juga nggak bagus gitu. Lanjut. Oke, 94. Sangat tepat jika dalam serat Jongko dinyatakan akan banyak yang tidak mengetahui atau akeh manungso pada ketambuhan. Ketambuhan artinya tidak tahu. Jadi walaupun sudah berhadapan pun mungkin nggak ngeh dan nggak tahu dan malah yang lucu nggak nganggep gitu kan. Lanjut. Oke, 95. Pada zaman itu juga akan banyak orang bicara bahwa emas adalah timah dan timah adalah emas. Atau kadah kang sami papulasan ngantos mas kanton timah, timah katon mas. Jadi emang zaman itu zaman yang aneh ya, ketika ada sesuatu yang baik dianggap jelek, yang salah dianggap benar, yang ya serba dibolak-balik gitu. Bahkan ada kerajaan yang di Jawa Barat dikatakan di Jawa Timur, yang di Jawa Timur dikatakan di Jawa Barat dan sebagainya gitu loh. Putar semua gitu loh. Lanjut. Oke. 96. Pada zaman itu banyak hal palsu sehingga banyak ajaran yang tidak bisa diterapkan karena memang bukan itu ajarannya. Tapi itu dianggap benar karena diajarkan oleh orang yang dianggap ahli di bidangnya. Jadi banyak ajaran Jawa yang diajarkan oleh para pakar katanya begitu ya. Tapi yang nggak tahu itu yang mana. Tapi yang jelas kalau diterapkan nggak bisa. Karena bukan itu harusnya gitu kan. Maka kebanyakan nanti di Jawa itu akan banyak ajaran yang munculnya dengan apa misalkan pati geni, terus apa ngebleng dan sebagainya. Tapi bukan itu sebenarnya gitu kan. Nenek moyang kita nggak ngajarkan itu sebenarnya. Tapi sakti, tapi bukan itu langkahnya gitu. Penasaran ya apa nih? Lanjut. 97. Sehingga pada zaman itu bahkan banyak pengetahuan yang salah tapi tanpa disadari diakui sebagai dasar dari kebenaran proses berpikir. Ya, tidak perlu diperjelas deh. Sudah jelas fungsinya. Lanjut. 98. Ketidaksadaran itu juga menyangkut kebesaran masa lalu sehingga tanpa sadar bagaikan turun derajat tapi malah bangga. Iya, ngikuti negara lain tapi malah bangga itu aneh sebenarnya. Lanjut. Oke, 99. Negara lain akan senang melihat hal itu sehingga meskipun punya sumber daya alam yang berlebih tapi justru mengelola dengan patokan asing, bukan patokan yang ada dalam tata caranya sendiri karena kelewat bangga jika bisa mengikuti logika asing. Di kita itu coba lihat ya, kalau ada pusaka kan ada banyak logam di situ. Ada besi, ada aluminium, ada nikel dan sebagainya. Dan itu kita kenal nama-nama itu, tapi bukan dengan nama nikel, bukan dengan nama aluminium dan sebagainya. Kita kenal nama-nama, tapi kita punya perbendaharaan nama tersendiri gitu loh. Makanya kalau kita kenal itu semua dan bisa membentuk seperti itu kan berarti sudah ngerti cara ekstraksinya, cara ngolahnya dan sebagainya. Tapi cara-cara itu kemudian dilupakan karena yang diikuti adalah cara-cara barat gitu loh. Yang sebenarnya itu lebih susah sebenarnya malahan. Ada cara lebih mudah ditinggalkan tapi cara lebih susah di ini. Ya semoga nanti bisa dikembalikan itu. Lanjut. 100. Semua itu ada batasnya dan untuk mengingatkan pada batas yang diinginkan oleh Sang Hyang Wening, maka dibuatlah tanda batas agar Sang Tunjung Seto tahu kapan batas waktu yang dikehendaki. Semua itu adalah kode ya, dan kode itu yang bisa membaca cuman yang berhak gitu. Dan itu pasti ngerti banget sih maksudnya apa kalau beliau, tapi kalau seperti orang yang tidak punya hak untuk mengerti itu ya tidak akan paham.
Lanjut. Oke, 101. Dalam Tugu digambarkan akan adanya sang kencono yang akan menyala di atas. Kita sebenarnya udah kode semua kan, cuman masalahnya bagaimana membacanya. Karena itu ada tanggal yang ditunjukkan kan sebenarnya di situ. Lanjut. 102. Atau dalam bahasa yang sering digunakan leluhur akan ada kutut manggung. Ya, akan ada masanya. Akhirnya manggung juga gitu. lanjut. 103. Pada saat itulah saatnya gong sudah harus ditabuh dan sang Gendroyono sudah harus diberi perintah untuk memulai segala hal yang dianggap perlu. Penjelasannya mungkin di episode berikutnya kali. Tapi sekarang segini dulu. Lanjut. Pun winejang rinaras kidung lam laming kang bawono ari arso manoni jagat nurwendah ri sedeng wimbaning rawi kukuwung tejo kuwang-wang cumloroting andamel sang semin pangeksi inggih sasmiteng dewangkara duk arso meradipteng mring arcapada. Duh, bahasa Jawa ku. Iya, bacanya kacau sih. Iya. Tidak sesuai ininya. Tapi nggak apa-apa. Ini yang paling terakhirnya aku paling seneng karena nggak berkomentar gitu loh. Mungkin Pak Maris bisa. Eskel belum berhak kita kasih gelar Raden Mas ini. Bahasanya masih belum benar. Iya, Ini Pak. saya nggak berani komentar karena banyak sekali yang harus saya komentari. Saking banyaknya 104. Cuman ada satu hal yang membuat saya senang tadi. Jadi tidak perlu kaya ternyata yang disembunyikan itu. Jadi rekan-rekan ini ada 137. Kalau saldo banknya lagi nggak banyak, nggak usah takut. Itu berarti kita kandidat ini, Mas ya. Masih ada peluang menjadi Satria Piningit, Mas ya. Tapi dia saldo banknya mungkin tinggi loh, Pak, karena dibantu negara loh. Oh gitu ya. Iya. Dia mau beli apapun bisa, Pak, sebenarnya. Tapi dia hanya menunjukkan hanya beli apa yang diperlukan gitu. Tapi dia beli apapun bisa kalau mau. Oh, oke. Ya. Oke, Mas, ini 1 jam 17 menit. Pak Marius, jangan khawatir untuk masalah kita kehabisan data. Karena data itu kan bukan dari saya, tapi dari Mbak Tunggul kan. Dan kalau beliau minta segini, harus diturutin gitu loh, Pak. Oh. Sebenarnya ini sudah ada masa yalan-yalan, Pak. Tadinya tuh beliau mintanya 150, tapi karena segini saja belum sempat pulang, makanya saya minta dikurangi, akan disetujui 104. Tapi minggu depan nggak bisa, beliau pokoknya main 115 dan akan naik terus. Halo, Mas Agung, kita punya tamu artis. Ini adalah sahabat saya, Bang Fauzan Zaman. Rekan-rekan yang dulu pernah nonton SCTV sama Metro TV One, presenter sportnya ya ini orangnya, Fauzan Zaman. Ada yang Eskel pasti nggak tahu ya? Kayak aku belum lahir dong. Apa udah? Mas Agung pernah denger nggak nama itu? Ingat nggak? Nggak tuh, saya itu jarang nonton TV ya, Pak, karena saya nggak suka TV. Karena dulu tuh kalau TV itu saya cuma nonton video, karena males banget nonton RCTI itu apa gitu, Pak. Film itu. Bang Fauzan ini tadi saya intip dia join, makanya saya undang. Nah ini kalau belum tahu ini saya lihatin. Nah ini ada di Wikipedia. Nah silakan. Waduh. Ini artis top ini. Ini temennya Onjo. Karena dia dari FHUI, teman saya. Lagi ada ya obrolan-obrolan, makanya saya undang. Nah, Bang Fauzan ini komunitas Menyaners namanya. Yang kepilih masuk nanti bakal dapat kaos. Jadi nanti kita akan kirim kaos. Tulisannya 100% Menyan. Nah, sekarang saya mau kasih satu pertanyaan ke Bang Fauzan. Kesempatan untuk bertanya. Ini komunitas Atlantis, Mas.
Nah, Oke, Mas. pakai kode salam menyan. Nah, saya kasih satu kesempatan, coba tanya apa yang terlintas di pikiran Bang Fauzan tentang Atlantis. Silakan. Saya hanya jadi bukan fans ya. Saya memang tahu bahwa Atlantis itu adalah satu benua yang hilang, punya peradaban tinggi. Namun terakhir ketika semua literasi tentang Atlantis itu adanya, tentang benua yang hilang itu adanya di daerah Asia Tenggara, maka Atlantis yang hilang itu sebenarnya kalau bagi saya 60-40 bahkan 70-30, bisa lebih besar lagi jadi 80-20, itu benar-benar ada di Nusantara. Saya bilang Nusantara bukan Indonesia. Bagi saya terlebih lagi saya lupa judul bukunya karena saya baca buku itu sampai 4 kali berturut-turut. Itu buku yang ditulis oleh salah satu ustadz atau kiai dari Jawa Timur, yang jadi bestseller. Pusat peradaban Atlantis itu selain di Indonesia ya adanya ya nyun sewu, mohon maaf, itu adanya di Candi Borobudur. Sehingga titik-titik peradaban yang tertinggi yang pernah ada tampil di muka dunia ini bagi saya itu adanya ya di sini, di Indonesia Raya atau di Nusantara. Sekali lagi, pemahaman saya atau yang ada di benak kepala saya bukan Atlantis menurut teori di barat sana sebenarnya. Kalau menurut saya ya mohon maaf, pengetahuan saya yang terbatas ini bisa jadi salah, tapi sampai hari ini saya masih cukup meyakini bahwa ada pusat peradaban di Nusantara, dan itu bisa jadi jika memang nanti terbukti itu adalah di Nusantara. Itu aja sebenarnya, Mas Marius. Oke, pertanyaannya apa, Mas? Biasanya kan bahas bola. Coba satu pertanyaan, apa coba? Saya pengen tahu. Pertanyaannya, kalaupun memang Atlantis series ini ingin membuktikan atau ingin memperkenalkan satu hal yang unik atau katakan sesuatu yang baru, maka kira-kira tolong berikan pencerahan kepada saya satu aja, apa hal yang unik yang bisa membuat Atlantis series ini punya magnet atau punya daya tarik yang sedemikian kuat bagi semua orang yang bisa hadir di sini. Itu aja. Oke, Mas Agung, monggo sebagai penutup. Jadi gini Pak, kalau kita melihat, kita misalkan berdiri di atas di pinggir kolam renang. Kalau kita melihat ujung air sebelah sana, itu maka kita melihatnya pasti ke bawah toh Pak, bukan ke atas kan? Ya. Oke. Nah sekarang panjenengan kalau misalkan berada di pantai selatan Jawa, kita Pak lihat batas cakrawala di ujung sana, pasti ke atas melihatnya. Ya, oke. Itu pertamanya. Berarti di sana lebih tinggi kan? Kalau misalkan masih kurang ini pakai peralatan, pakai teropong yang ini, kemudian kita ukur sudutnya dengan garis vertikal ke bawah, jadi dengan bandul. Seharusnya kan di bawah 90 derajat itu. Kalau di atas 90 derajat, berarti di sana ada yang misterius, karena berarti ada sesuatu yang lebih tinggi di sana. Itu kalau kita lihat di pinggir pantai. Kalau masih kurang puas, kita naik ke atas bukit, kemudian kita lihat ke ujung sana, Pak. Kalau di ujung sana itu ada di posisi kita ngeliatnya ke bawah, maka daerah sana ketinggiannya sudah dikalah tinggi daripada bukit itu. Tapi kalau ternyata beratnya masih ke atas, berarti ini aneh. Selatan kita kok ada di daerah yang lebih tinggi gitu. Nah, sudut elevasi ini kalau kita bandingkan dengan di pantai utara pasti beda Pak. Karena pantai utara di bawah 90 derajat, tapi kalau di pantai selatan kita, termasuk selatan Jawa ya, itu di atas 90 derajat Pak. Nah itu monggo dicoba sendiri. Nanti kalau sudah itu, nanti akan kelihatan ada lapisan abu-abu di batas cakrawala selatan, dan lapisan abu-abu inilah yang ketika matahari sunset hilangnya di situ.
Nah, atau matahari sunrise hilangnya juga di situ. Berarti ini ada lapisan yang ini. Terus kalau sore mendekati jam 5 sore, jam 5 sore mau malam itu, biasanya dari arah timur tuh kelihatan warnanya putih gitu, di batas abu-abunya berubah menjadi warna putih, terus bergerak ke barat itu lama-lama hilang gitu. Jadi kayak satu perkotaan nyalain lampu gitu. nah, Oh. Bang Fauzan mesti harus ke pantai selatan tuh. Tapi nggak boleh pakai baju hijau ya Mas ya. Dan termasuk ketika kita mengukur efek volta dan sebagainya gitu, tentang bagaimana kita ngitung perubahan muatan listrik di sana dengan terus kita bandingkan kenapa pasir pantainya ada perubahan pasir pantai dan urutan deret volta, efek volta ya kita ngomongnya ya, karena itu kan seperti kalau kita bikin aki atau apa ya, atau mungkin kalau proses terbaliknya elektrolisis gitu, itu akan kelihatan bahwa ada sesuatu yang mengarah ke sana. Jadi yang paling gampang itu dulu Pak, karena itu yang paling gampang diamati ya, karena saya kan orang teknik, jadi saya mengamati itu kebanyakan justru dari kimia dan dari kelistrikan, dan itu untuk yang pandangan paling gampang itu. Dan bahkan ketika saya naik pesawat terbang itu ada di ketinggian yang masih cukup tinggi, dan itu saya melihat batas cakrawala di pantai selatan kita itu masih lebih tinggi daripada pesawat itu gitu loh. Karena saya sempat ngintip saya bikin peralatan sederhana Pak, dari pipa ini saya kasih bandul sama saya kasih busur derajat, saya ngintip begitu, itu saya masih melihat bahwa sudutnya masih di atas 90 derajat, itu dari pesawat terbang. Iya. Jadi sana tinggi banget Pak. Ya, Gitu. akan sangat aneh kalau Bang Fauzan ngerti. Jadi bingung. Kalau bingung itu berarti benar. Kalau ngerti Bukan, malah Mas. bohong. Gitu. Kalau ngerti bohong, karena saya pun udah ke 82 juga nggak ngerti-ngerti gitu. Nah, Bang Fauzan ini kan ahli hukum. Nah, nanti lain kali bikin hukum Atlantis saja Mas, webinar hukum Atlantis. Saya cuman pengen komen sama satu kata, boleh ya Mas? Enggak. Silakan Mas. Mangga. Satu kata itu adalah wedan Mas. Udah. Itu edan Mas. Edan sampean Mas. Waduh, boleh nggak satu waktu menurut saya, mohon maaf, saya minta waktu, kapan waktu mungkin silaturahmi, bukan cuma online tapi offline, saya ketemu sampean Mas, cuman pengen salaman dan cium tangan, udah gitu aja Mas. Waduh, ini artis bisa sampai cium tangan ini. Kapan-kapan ini aja Pak, mungkin yang saat ini lagi gampang membuka diri kan urut dari kerajaan paling tua. Yang paling tua kan Lemur ya. Sudah mulai mau kita foto. Jadi termasuk Sangai Berantasnya juga kelihatan, itu sebelah saya itu sempat memfoto itu si Haskell itu. Pakai kamera Xiaomi Pak, HP Xiaomi itu kena kok. Jadi kelihatan bangunannya dan benda-benda yang melayang itu akan kelihatan. Bahkan ada lampunya. Becak-becaknya itu kan. Kelihatan bagus banget Pak. Tapi itu rahasia, untuk posisi memfoto rahasia, dan jamnya juga rahasia, karena hanya di waktu dan tempat yang tepat untuk melihat itu. Begitu juga di Laut Selatan, tapi Laut Selatan belum buka lagi. Nah, tapi tanggal 19 kemarin sih, 19 Juli kemarin mereka sudah menunjukkan sekilas ya, bukan sekilas sih, cukup lama sih sebenarnya, lebih dari 1 jam kok. Dan teman-teman sudah berhasil memfoto itu. Gitu. Ya. Oke. Tapi ya itu saya mohon maaf Pak, mohon maaf Mas Marius, saya cuman punya dua bacaan sebenarnya, kalau boleh dibilang begitu, 2 bacaan. Kalau saya punya kesempatan diajak sama Mas Marius, kalaupun tidak saya punya kesempatan untuk sampai di titik itu di pantai selatan, maka 2 bacaan ini insya Allah akan saya ucapkan di titik itu. 2 bacaan ini boleh saya share di sini ya? Jangan Mas, jangan. Nanti waktunya sudah habis. Nanti kita undang aja, nanti kita kembangkan. Nanti ada sesi tersendiri. Ini Bang Fauzan, kalau ini bukan acara bola Mas, ini bukan acara bola di SCTV. Bukan, Jadi jangan. Dua bacaan ini satu ya tentunya dari ayat
kitab suci yang saya yakini, ya apalagi kalau bukan dari ayat Quran. Yang kedua ya bacaan doa, tentunya juga dalam bahasa Arab. Tapi oke lah. Tapi insya Allah kalau saya masih ada umur panjang, saya akan buktikan. Maksudnya buktikan, saya akan ucapkan kalimat itu dengan seizin Allah juga, dengan seizin Tuhan. Apa yang Mas sampaikan itu akan kelihatan semua, insya Allah. Tapi itu akan saya lakukan, ya akan saya lakukan. Tenan. Tapi itu edan, beneran edan, sumpah edan. Jadi Bang Fauzan, ini Atlantis ini kan masih debatable, pseudoscience. Nah, rekan-rekan ini justru mau membuktikan bahwa itu bukan cerita bohong, tapi pendekatannya kita pendekatan yang saintis ada, pendekatan menyan juga ada gitu. Jadi ini multidisiplin. Oke, selamat malam. Makasih pada siapa ya tadi, Mas Akasha Jagat, Bu Nur Sudiati, dan rekan-rekan lain ya yang sudah terima kaos kita. Jadi aturannya kalau bisa masuk ke sini itu berarti lolos ke lubang jarum dan dapat kaos, Pak Bos ya. Nanti kita gratis. Oke, selamat malam. Ini sudah 1 jam 30 menit. Terima kasih. Sampai jumpa Rabu Menyan Salam kenal minggu depan, semuanya, Bang Mas. Fauzan. Terima kasih. Terima kasih. Terima Thank kasih. you. Salam kenal. Eske, Mas Selamat malam Agung, semuanya. Mas Terima kasih, Nogo, Bang Mas Dani. Pupu Agung, Pak. Mas Adi. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Itu ya,